Wow, wow, wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, ya kemarin dengan lolosnya kita ke 16 besar, ternyata pelatih Bayern Munchen, ya Julian Nagelsmann, ya jika Inter bisa maju dari grup seperti ini, mereka termasuk favorit juara di Liga Champions. Wow, ya senang banget nih dapat pujian dari pelatih Bayern Munchen. Tapi sebelum gua lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Wow, ya. Nah, sahabat Bob, itu salah satu dari pelatih Bayern Munchen melihat permainan kita, kekompakan tim kita, walaupun kita kalah 2 kali melawan mereka, tapi mereka bisa melihat bahwa kita punya potensi besar untuk melaju di Liga Champions. Tapi sementara kita lupakan dulu Liga Champions, sahabat Bob. Sekarang gua mau bahas beberapa tentang pemain Inter. Satu adalah Milan Skriniar. Ya, Milan Skriniar ini akan segera perpanjang kontrak ya, sahabat Bob ya. Jadi hari ini akan ketemu agent pemain dengan manajemen untuk membahas kontraknya. Nah, sahabat Bob, kan minggu kemarin kan udah ada pertemuan dengan perwakilan Milan Skriniar dan itu sangat positif, tapi kan belum tahu keputusannya seperti apa. Ternyata, sahabat Bung Bob, ternyata manajemen dengan perwakilan si Skriniar nih saling berkomunikasi lewat telepon, lebih banyak berkomunikasi lewat telepon supaya mempercepat prosesnya. Nah, kemungkinan hari ini akan ketemu perwakilan Skriniar dengan manajemen. Semoga aja titik temunya dan kita juga tenang, sahabat Bob, kalau ini udah menjadi Skriniar perpanjang kontrak. Nah, gaji yang ditawarkan sama dengan Marcelo Brozovic, ya, sama dengan Toro, 6,5 juta bersih, ya. Mungkin kemungkinan ada bonus, nanti kita lihat seperti apa. Tapi ini adalah berita baik, sahabat Bob, ya. Dengan perpanjangan kontrak Skriniar, apalagi sejak dia menjadi kapten, kita belum terkalahkan ya, sahabat Bob ya. Jadi dari awal sampai sekarang ya, kalau Bayern Munchen kemarin kan dia jadi pemain cadangan ya, beda ya. Tapi intinya, sahabat Bob, ini adalah berita baik buat kita ya. Apalagi kita mau ketemu Juventus ya. Semoga ini menjadi berita baik buat kita. Nah, ini partner dia di belakang juga Inter kemungkinan perpanjangan kontrak Steven De Vrij hingga Juni 2025 ya. Artinya akan perpanjang kontrak ditambah 2 tahun ya. Nah, ini kalau yang gua baca kemarin kemungkinan gajinya sama ya. Nah, si De Vrij juga sudah menyatakan keinginan untuk bertahan, apalagi pasangannya lagi hamil dan pengen anaknya tumbuh di kota Milan ya. Ini sesuatu yang menggembirakan buat kita, apalagi De Vrij juga udah 5 tahun di Inter. Jadi ini dia tidak memikirkan untuk keluar dari Inter. Karena kenapa? Karena ya Inter adalah pilihan yang tepat ya. Apalagi Zanetti kemarin sempat bilang bahwa kenapa dia menjadi legend di Inter? Karena ya waktu saat bermain banyak sekali pemain-pemain Inter yang pindah ke klub dan menyatakan ke Zanetti menyesal meninggalkan Inter katanya. Semoga aja De Vrij, Skriniar perpanjang kontrak. Ini adalah berita baik buat kita, sahabat Bob ya. Luar biasa, sahabat Bob, kita mendapatkan pemain-pemain yang udah ada dan terus berlanjut di Inter. Nah, satu lagi, sahabat Bob, ini berita oke juga nih ya. Menurut gua ya, ini akan pemasukan lagi nih buat Inter ya. Sahabat Bob, ingat Valentino Lazaro ternyata di Torino ini pemain gacor, sahabat Bob. Dia ditaruh di sayap kiri ya. Ini bagus nih ternyata. Memang sebenarnya dulu waktu dia pemain di Liga Jerman, gua lupa ya nama klubnya asalnya dia. Sahabat Bob ada yang tahu? Silakan komen ya. Nah, sahabat Bob, jadi si Valentino Lazaro ini ia menjadi pemain penting yang dipinjamkan dan kemungkinan akan menjadi permanen. Nah, ini akan terjadi nanti di Januari. Jadi manajemen Inter dengan Torino akan ketemu membahas untuk transfer permanen. Nah, kalau dia menjadi transfer permanen, artinya Inter akan mendapatkan uang lagi, sahabat Bob. Tadi kita juga udah dapat dari Liga Champions, tambah lagi pemain-pemain yang dipinjamkan akhirnya dipermanenkan klub yang meminjam. Ini adalah sesuatu yang bagus, sahabat Bob. Nah,
Ternyata sahabat Bob, sebenarnya kan di kemarin ini kan Inzaghi sama Inter kan sering sebenarnya mengincar gelandang, salah satu adalah Ederson. Ederson ini kan sebenarnya dia baru bermain di Salernitana, kalau nggak salah baru 1 musim, taman gacor gitu loh ya. Ternyata akhirnya disalip sama Atlanta karena Atlanta punya uang kan, habis jual beberapa pemain ya. Nah, ternyata Ederson ini, gue juga melihat kenapa di Atlanta dia jarang bermain. Ternyata tidak cocok, kita nggak tahu ya. Apakah dia cocok dengan gaya bermain pelatih atau apa, atau memang dia masih baru di Liga Italia. Tapi di Salernitana bagus banget. Gue juga melihat, wah ini bagus nih, masih muda gitu kan. Nah ternyata sekarang Ederson ini diincar sama Inter sama Atlanta ya. Nah kemungkinan ya Atlanta kalau melepas ya pasti harganya juga lumayan. Kalau nggak salah kemarin dia dijual ke Atlanta dari Salernitana itu, kalau gua nggak salah itu sekitar 18 juta euro. Ini juga termasuk mahal gitu loh. Nah Inter berencana akan menawarkan Gagliardini. Ya bagus lah kalau Gagliardini diganti sama dia, Inter nambah duit ya nggak masalah ya. Yang penting cocok ya. Karena kita ya berharap pasti lah sahabat Bob. Gua sih nggak pernah ngejudge pemain ya. Tapi kalau Gagliardini, kalau melihat permainan dia itu benar-benar kontribusinya udah sangat minim sahabat Bob. Jadi memang kalau dia bisa dilepas dan kita bisa mendapatkan pemain yang lebih muda dan lebih bagus, kenapa enggak gitu kan. Ini berita bagus ya sahabat Bob. Nah ini Gosens juga diincar sama Frankfurt, Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, dan terakhir tahu siapa yang incar? Everton. Jadi memang Gosens ini laris manis sahabat Bob. Cuman kan ya kan di media-media biasalah, media Italia, bahwa si Gosens mau pindah, mau ini mau itu. Tapi Gosens sendiri sudah mengklarifikasi gitu loh, bahwa dia sendiri pengen bertahan, dia akan memperjuangkan posisi dia gitu loh. Walaupun dia tahu si Di Marco tuh lagi perform banget gitu loh, tapi gue akan nunjukin ke Inzaghi gitu loh. Nah jangan salah, waktu lawan Bayern Munchen menurut gue Gosens lumayan bagus mainnya gitu loh. Hanya tinggal mengenai masalah waktu aja. Semoga aja sahabat Bob. Kalau gue sih berharap Gosens jangan dijual. Ya kita masih ingat bagaimana dulu waktu Eriksen masuk ke Inter, bagaimana dia selalu dicadangkan sama Conte. Tapi ada titik baliknya waktu dia ngegolin tendangan bebas ke gawang AC Milan di Coppa Italia. Nah itulah titik baliknya si Eriksen saat itu. Nah kita nggak tahu Gosens apakah titik baliknya seperti apa. Apalagi waktu lawan Barcelona dia mencetak gol ya. Nah nanti mungkin waktu lawan Juventus, walaupun dia jadi pemain cadangan, dia bisa menjadi penentu. Kenapa enggak gitu loh. Ini adalah yang perlu dipertimbangkan. Sayang kalau kita mau jual, kita belinya mahal, terus juga kita istilahnya kita juga berharap pemain-pemain yang udah ada di Inter ini jangan gampang dilepas gitu loh, kecuali yang tidak berkontribusi gitu loh. Nah kita kan udah punya pemain-pemain, harus punya pemain pelapis ya. Ya mungkin nanti itu yang gue bilang di video gue sebelumnya, bahwa lebih baik ada Gosens dan dia akan bergantian nih antara Di Marco duluan yang jadi starter atau Gosens. Ini kan bisa menjadi pilihan yang luar biasa gitu loh. Jadi Inter nggak perlu pusing lagi mencari pemain gitu loh. Kenapa? Walaupun pemain baru akan masuk ke Inter, pasti semua perlu adaptasi sahabat Bob. Jadi kita berharap manajemen ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan kalau menurut gua ya. Tapi kalau sahabat Bob ada yang pengen maunya Gosens pergi ya balik lagi semua ke manajemen ya. Kita berharap semoga Gosens juga makin gacor, nanti di lawan Juventus dia juga bisa bermain. Ini adalah sesuatu yang positif buat kita sahabat Bob. Jadi artinya ini benar-benar membuat kita Inter benar-benar kuat. Kenapa? Karena komplit squadnya sahabat Bob. Nah terus sedikit gua tambahin bahwa legenda kita nih seperti biasa BP Bergomi, Marcelo Brozovic pemain yang sangat penting, tapi saya akan memulai dengan Hakan ya untuk melawan Juventus ya. Pastilah kan di video gua sebelumnya gua udah bahas bahwa yang akan menjadi starting 11 itu adalah trio BH. Kalau kemarin kan Habibi, ini Habimi Habimi ya, Hakan, Barella sama Miki gitu loh. Jadi ya itu artinya
Ya, walau bagaimanapun Brozo baru selesai cedera, tapi pasti kita akan berharap kontribusinya sahabat Bob. Bagaimanapun Brozo adalah gelandang kelas dunia. Kita tahu daya jelajah dia, peran dia. Memang sekarang peran dia diambil alih sama Hakan, dan Hakan seperti gue bilang selalu pasif, dan cara defense-nya dia juga gila banget ya. Dia memotong bola ya. Ini luar biasa. Jadi Hakan ini istilahnya bonus buat kita ya, dari kakak tiri kita memberikan gratis buat kita. Ternyata masuk musim kedua di Inter dia udah mulai konsisten dan jauh banget ya. Pasti ya di musim lalu bagaimana penampilan dia masih turun naik, tapi di musim ini dia menunjukkan konsistensi dia bahwa dia ini adalah new Hakan yang baru, punya karakter yang luar biasa, dedikasi dia ini luar biasa, dan dia memang orangnya juga kekeluarganya tinggi, dan dia persahabatannya, dan dia akrab dengan semua pemain. Ini luar biasa sahabat Bob. Kita beruntung mendapatkan Hakan. Semoga Inter juga akan memperpanjang kontrak Hakan, karena Hakan kan juga hanya sampai 2024 kan. Jadi kita berharap juga manajemen mempertimbangkan, karena ya udah banyak nih yang mengincar Hakan. Bahkan MU ya, beberapa klub-klub top juga udah mulai melirik si Hakan. Semoga Hakan juga diperpanjang kontraknya. Kenapa? Karena banyak sekali pemain-pemain yang akan diperpanjang kontraknya sama Inter sahabat Bob. Semoga ini yang terbaik buat Inter, dan kita berharap juga ya pertandingan melawan Juventus kita menghasilkan 3 poin. Tapi intinya tetap dengan kerja keras, dibuktikan di lapangan, tetap membumi ya, tetap pertahankan fighting spirit sahabat Bob ya, karena ini yang akan diberikan Inter di lapangan dan membuktikan bahwa Inter sudah kembali. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.